Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Putramanda, NRT 2018-1546-101 dari kelas Hukum Keimigrasian B. Mohon izin waktunya saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan keimigrasian di masa pandemi serta pelayanan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Latar belakang dari saya mengambil masalah tersebut adalah mengenai virus COVID-19 yang merupakan suatu wabah penyakit yang sangat berbahaya. Tidak dipungkiri, virus ini sudah tersebar di seluruh dunia dengan persebaran yang sangat cepat. Awal mula virus ini muncul di negara China, lebih tepatnya di kota Wuhan pada November 2019, yang kemudian menyebar di seluruh dunia. WHO menyatakan bahwa virus ini sudah menyebar dan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia pada bulan Januari 2020. Dan pada 11 Maret 2020, statusnya berubah menjadi pandemi. Di Indonesia sendiri, virus COVID-19 menyebar dan menyerang masyarakat Indonesia pada bulan Maret 2020. Kondisi yang semakin meningkat karena virus COVID-19 ini berdampak pada lapisan masyarakat, baik dalam aktivitas kerja maupun aktivitas keseharian. Tercatat, pada 29 Maret 2020 lalu, jumlah kasus COVID-19 sebanyak 664.924 dengan jumlah kematian 30.848 secara global. Meningkatnya kasus virus corona tersebut berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. Oleh karenanya, Indonesia mengambil cara untuk mengurangi laju penyebaran COVID-19 ini dengan mengambil cara antisipatif. Contohnya, dengan membatasi lalu lintas orang yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia. Banyak negara yang menerapkan antisipatif dalam mengurangi laju penyebaran virus COVID-19 ini seperti negara Tiongkok, Spanyol, Malaysia, Filipina, dan Italia dengan cara menerapkan lockdown pada beberapa wilayah di negaranya. Dengan adanya penyebaran virus COVID-19 ini di dunia, menyebabkan beberapa perubahan pola kegiatan sosial di masyarakat dunia. Keadaan seperti ini belum pasti kapan akan berakhirnya virus COVID-19. Dengan adanya penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat, mengharuskan masyarakat untuk menyiapkan pola kehidupan baru yang beriringan dengan virus COVID-19. Dengan adanya kondisi tersebut, WHO mengatasinya dengan merekomendasikan tatanan hidup baru yang disebut dengan new normal, kenormalan baru, dengan segala protokol kesehatan selama menjalani kegiatan sehari-hari selama pandemi. Dengan adanya kenormalan baru tentunya, WHO memiliki batas dan syarat untuk dapat melaksanakan kegiatan new normal di negaranya, dengan diantaranya ialah adanya bukti penurunan pandemi COVID-19 di negaranya. Lembaga dan sarana prasarana kesehatan telah mumpuni dalam melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi identifikasi, pelacakan kontak, pengujian, karantina, dan isolasi, dapat mengendalikan daerah-daerah resiko COVID-19, dan diterapkannya protokol kesehatan di lingkungan kerja, serta adanya partisipasi aktif masyarakat dalam memutus penyebaran pandemi COVID-19. Kemudian mengenai pelayanan keimigrasian di masa pandemi seperti ini. Pelayanan keimigrasian termasuk dalam salah satu fungsi keimigrasian yang bersinggungan langsung terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dalam hal ini di masa pandemi seperti ini, pelayanan keimigrasian ini berlangsung dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan di dalam kenormalan baru yang telah ditetapkan oleh WHO, bahwa kegiatan yang bersinggungan dengan orang lain harus mengutamakan protokol kesehatan yang diantaranya berupa 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas yang tidak diperlukan. Mengenai pelayanan keimigrasian bagi warga negara asing di masa pandemi ini. Pergerakan virus COVID-19 ini awal mulanya berasal dari Wuhan, Tiongkok pada bulan November 2019. Masuknya COVID-19 ke Indonesia merupakan bentuk kurang sigapnya pemerintah, khususnya imigrasi. Dalam hal ini, sebagai penjaga pintu gerbang negara, pemerintah mengkonfirmasi bahwa virus ini masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu. Sehingga dengan melihat keadaan seperti ini, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan dan menetapkan Permenkumham nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan orang asing masuk ke wilayah Indonesia, kecuali bagi pemegang visa dinas, visa diplomatik, izin tinggal tetap, izin tinggal sementara, alat angkut, orang asing yang bekerja di proyek nasional, dan alasan kemanusiaan seperti bantuan medis. Selain itu, orang asing juga bisa mendapatkan izin tinggal terpaksa tanpa harus mengajukan ke kantor imigrasi. Setelah ditetapkan peraturan tersebut, kemudian
Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan dan menetapkan kembali Permenkumham nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru pada 29 September 2020. Perbedaan yang mendasar dari kedua peraturan tersebut terletak pada orang asing yang dapat memperpanjang izin tinggalnya pada Permenkumham nomor 26 tahun 2020 dan orang asing diberikan izin tinggal keadaan darurat pada Permenkumham nomor 11 tahun 2020. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 ini di Indonesia yang semakin meluas, meski demikian peraturan yang telah ditetapkan tersebut tidak sepenuhnya melarang orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia, melainkan lebih memperketat orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia. Peraturan tersebut dapat dikatakan sukses dengan adanya penurunan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan pelayanan izin tinggal visa yang dilakukan petugas imigrasi dapat berjalan sesuai protokol kesehatan. Dengan begitu, orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dapat menaati peraturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh petugas. Penetapan Permenkumham nomor 3 tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok pada Februari 2020 juga menekan angka masuknya orang Tiongkok dan orang asing yang berasal dari Tiongkok yang masuk ke wilayah Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 Menteri Kesehatan 328 tahun 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri. Mengarahkan untuk setiap daerah kantor manapun perindustrian wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan pemerintah seperti penggunaan termogan untuk mengecek suhu tubuh manusia, menyediakan tempat mencuci tangan, ataupun hand sanitizer, melaksanakan peraturan menjaga jarak, mewajibkan seluruh pegawai kantor maupun masyarakat yang memerlukan jasa kantor tersebut memakai masker, dan beberapa kantor melaksanakan WFH, work from home, bagi beberapa pegawainya. Peraturan tersebut dilaksanakan oleh seluruh lingkungan perkantoran di Indonesia, termasuk sekalipun kantor imigrasi di seluruh Indonesia, tidak terkecuali, dalam melaksanakan pelayanan visa, izin tinggal bagi orang asing. Selain penerapan peraturan Menteri Kesehatan di atas, Permenkumham menetapkan Permenkumham nomor 60 tahun 2020 pasal 2 mengenai pelayanan visa dan izin tinggal keimigrasian pada masa adaptasi kenormalan baru, new normal, yang menjelaskan bahwa orang asing yang dapat masuk ke wilayah Indonesia dalam masa adaptasi kebiasaan baru hanya orang asing yang menggunakan visa dinas, visa diplomatik, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin tinggal dinas, izin tinggal diplomatik, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap. Selain itu, tertulis juga bahwa selain visa dan izin tinggal di atas, orang asing yang dapat masuk ke Indonesia juga harus dengan syarat awak alat angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya, dan orang asing pemegang kartu perjalanan pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation KPP APEC serta pelintas batas tradisional juga pada perbatasan juga dapat masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian ada pun beberapa persyaratan tambahan pengajuan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas di masa pandemi. Yang pertama, surat keterangan sehat yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan bebas dari virus COVID-19. Kemudian surat pernyataan dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia masuk karantina dan atau perawatan dengan biaya sendiri. Kemudian surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian bukti kepemilikan asuransi kesehatan atau asuransi perjalanan. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang telah kami buat. Diambil dari web WHO, Kementerian Kesehatan, Promkes Kemenkes, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, MC Kabupaten Merauke. Sekian penjelasan saya mengenai kebijakan keimigrasian di masa pandemi COVID-19. Apabila ada salah, mohon koreksi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.